Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah 3 tahun di Tangerang Selatan jadi korban tabrak lari. Libur panjang penumpang KRL di stasiun Rangkas Bitung melonjak. MotoGP kembali digelar di Mandalika. Jumlah penerbangan pun ditambah dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ke Lombok. Harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional mulai berangsur turun, seperti yang terpantau di pasar tradisional sampai Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Di pasar ini, penurunan harga sudah terjadi sekitar 2 pekan terakhir. Beberapa komoditas yang turun yakni cabai rawit merah, rawit keriting merah, dan bawang merah. Untuk harga bawang merah dari harga Rp48.000 per kilogram turun menjadi Rp24.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai rawit dari harga Rp80.000 per kilogram saat ini turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga sayur mayur juga mengalami penurunan harga, seperti kol dari harga Rp20.000 per kilogram turun menjadi Rp6.000 per kilogram. Meski semua jenis bahan pokok mengalami penurunan harga, namun daya beli masyarakat masih lesu sehingga membuat para pedagang mengeluh. Kebutuhan pokok mas standar sih, agak turun gitu. Cuma kita kan yang mungkin sekarang sepi lah, kalau pasar keseluruhan kan sepi. Jadi karena mungkin ekonomi lagi lesu lagi. Kalau sekarang mah nggak ada akhir bulan, awal bulan sama aja. Mau awal bulan juga ya gitu aja. Oh jadi meskipun sekarang udah turun, tapi pembelian masih sepi ya? Sepi, lesu jadi. Sejumlah konsumen pun mengaku senang dan bersyukur beberapa komoditas mulai mengalami penurunan harga. Harganya lumayan lah, agak turun. Oh, tadinya berapa emang? Tadinya mau itu tinggi. Cabai itu turun? Kalau bawang merah mah turun. Turun. Tadinya berapa bawang merah? Kurang apa ya, saya suka belinya yang perapatan aja. Cuman kondisinya sekarang turun aja ya? Iya. Gitu. Warga berharap agar kondisi harga yang normal ini bisa berlangsung lama. Penurunan harga ini disebabkan banyak pasokan dari para petani. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Indonesia kembali akan menjadi tuan rumah balap motor bergengsi MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk menyambut dan ikut memeriahkan ajang dunia tersebut, berbagai pihak pun siap mensukseskan, salah satunya maskapai Garuda Indonesia. Maskapai Garuda Indonesia resmi mengenalkan livery pada maskapainya dengan bertemakan Indonesia GP pada maskapai Boeing 737-800NG yang digelar di halaman hanggar JMF Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Manajemen maskapai Garuda Indonesia turut menggandeng ITDC sebagai pihak penyelenggara MotoGP Mandalika. Pihak Garuda Indonesia akan menyiapkan sebanyak 8.000 tempat duduk bagi penumpang yang akan terbang dengan rute ke Lombok saat gelaran MotoGP akhir September mendatang. Tak hanya itu, untuk rute penerbangan juga akan ditambah dari yang biasanya hanya 2 kali dalam sehari menjadi 23 penerbangan. Penerbangan dibuka mulai dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Surabaya, dan Bali menuju Lombok. Yang jelas kita akan memastikan bahwa kita akan menyediakan penerbangan di sekitar waktu MotoGP ya, sebanyak mungkin untuk memastikan para penonton bisa terlayani. Kita rencananya dari 3 destinasi ya, Jakarta, Surabaya, dan juga Bali ya. Untuk mereka yang Bali itu untuk mereka yang misalnya nggak dapat penginapan ya, dan ingin menghabiskan waktu dulu di Bali misalnya itu. Kita juga ingin mendorong mereka yang lagi ada di Bali untuk spend lah, nonton di MotoGP khususnya pada race day-nya ya. Sedangkan Direktur Utama ITDC menyambut baik kerjasama dengan pihak Garuda Indonesia sebagai bentuk akses dan mobilitas menuju Mandalika Lombok. Bahwa kami di ITDC komitmen
bahwa ini adalah bukti dari bagaimana kita tuh bisa meningkatkan dan mengaktifasi sebuah kawasan. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi kalau mengaktifasi kawasan bukan hanya bangun infrastruktur dasarnya aja, tapi hubungan stakeholders lainnya, ya salah satunya dengan Garuda ini harus kita jalin. Nah, harapan kami di TDC, karena kawasan kami bukan hanya di Mandalika aja, kami juga ada di Labuan Bajo dan berikutnya ada di mana-mana, ya ini semua akan menjadi jalan beriringan. Jadi kalau kita mau mengembangkan satu kawasan, ya dipikirin juga konektivitasnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan adanya peningkatan jumlah wisatawan yang datang saat MotoGP digelar, yakni mencapai 110.000 wisatawan asing dan lokal. Kami diarahkan untuk mendukung dari segi promosi dan aktivitas di Wonderful Indonesia akan terus membersamai MotoGP, dan MotoGP sendiri ini tentunya sudah menjadi tugas dari kita semua untuk memastikan kesuksesannya, dan yang ada di garda terdepan adalah ITDC dalam In-Journey Group yang nanti akan terus mengembangkan MotoGP sebagai event unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Balapan motor bergengsi yakni MotoGP 2024 akan digelar di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 27 hingga 29 September 2024. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seperti inilah kondisi keseharian Syarif, seorang penyandang disabilitas warga kampung Sari Mulya, Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Lebak. Setiap hari, Syarif mengajar mengaji ke anak-anak di setiap rumahnya. Meski dengan segala keterbatasan, Syarif tetap bersemangat dalam menjalani hidupnya. Sejak usia 6 tahun, Syarif mengalami kelumpuhan akibat terkena penyakit panas. Kakinya lemah hingga tidak bisa berjalan normal, bahkan untuk berjalan pun ia merangkak menggunakan tangannya sebagai tumpuan. Syarif tinggal di tanah milik KP2B bersama istri dan 3 orang anaknya, lantaran rumah di kampungnya sudah roboh. Dari kecil, dari umuran 6 tahun. Awalnya gimana, Pak? Awalnya dulunya katanya sakit panas. Terus disuntik. Gitu. Jadi Pas waktu kecil itu, Bapak ya? pas waktu kecil. Ya udah nasib kali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan sehari-hariannya apa ini, Pak? Kesehariannya ya di rumah aja, paling ada anak-anak yang pengen diajarin ngaji, paling gitu. Iya. Terus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Bapak dari mana? Untuk mencukupi kesehariannya memang istri yang ini, yang keluar. Oh, yang kerja istri. Yang kerja istri kalau ada pekerjaannya. Kerja apa istri, Pak? Tani, kuli itu. Kuliah apa, Pak? Kuli ngoren itu ya. Selain ngoren? Masuk apa? Selain itu apa lagi? Naik kelapa itu. Oh, istri suka naik kelapa. Malah suluh itu. Manjat kelapa juga? Manjat kelapa juga. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, Syarif hanya mengandalkan istrinya yang bekerja sebagai buruh serabutan di kebun milik orang lain, seperti mencari kayu bakar, memotong rumput, hingga memetik kelapa dengan upah Rp30.000 per hari. Lagi nganjat tuh ngambil kelapa. Punya siapa, Bu? Punya orang. Oh, Kuli, kerja? kuli. Oh, kuli. Sehari berapa, Bu, bayarannya? Sehari cuman 30.000 sehari. Cukup nggak sih, Bu, buat kebutuhan sehari-hari, Bu? Ya enggak lah. Kebutuhan sehari-hari kan banyak, terus beli itu beli ini, nggak cukup buat bayar itu apa jajan anak sekolah. Berarti setiap hari Ibu begini ya kerjaannya? Iya. Karena kondisi ekonomi yang serba kesulitan, mereka berharap agar adanya bantuan untuk keluarga mereka. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.